Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Hidayat dengan NIM 054397 345 dari Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan praktikum tugas 3 untuk basis data ya. Untuk kode mata kuliahnya sendiri itu MSIM 4206. Untuk praktikumnya sendiri transaksi ya, yaitu praktikum transaksi sama melakukan praktikum basis data terdistribusi. Baik, berikut adalah praktikumnya. Karena di sini tugas gua sudah dikerjakan. Ini untuk data pasien sendiri. Saya ada dua ya yang kita kerjakan tuh cuma laki-laki sama perempuan. Ini untuk tugas kali ini ya kita klik untuk tabel rumah sakitnya dulu. Kita ke rutin. Nah, di sini kita akan membuat rutinitas baru ya. Nah, untuk rutinitas baru ini kita beri nama transaksi 1. Ini untuk parameternya kita drop atau hapus dulu. Kita akan menambahkan parameter di sini untuk commit-nya ya. Jadi saya akan menjelaskan apa itu commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Baik, mari kita akan tulis commit-nya atau parameternya di sini ya. Baik, di sini saya akan menambahkan nama posnya itu Tito ya, sesuai tugas yang ada di file PDF. Ini kita klik buat atau kirim. Maaf ya, ini saya sekalian download Ubuntu karena buat praktek selanjutnya. Kemudian akan muncul sebuah dialog seperti ini ya. Itu berarti kita udah sukses. Karena saya tidak memasukkan komit dalam program sendiri, kita akan mengecek apakah data pasien itu ada ya di dalam prosedur pasien. Kita ke prosedur dulu. Kita akan mengecek di transaksi 1 ya. Tuh, kita coba cek eksekusi. Nah, untuk data pasien Tito sendiri ini sudah muncul ya, tetapi untuk di data pasien di table sendiri ini belum muncul ya, karena sudah saya beritahu tadi, karena untuk program sendiri tidak menggunakan commit ya. Baik, kita akan menggunakan commit ya pada program selanjutnya. Mungkin di sini saya akan melakukan paste saja ya, biar karena untuk prakteknya sendiri itu lumayan lama ya. Kita akan buat baru. Sini kita akan tulis transaksi 2 ya. Kita hapus. Ini kita kasih untuk ID kasihnya 23 dan kita rubah namanya misalkan menjadi data. Kita coba buat atau kirim. Untuk dialognya sudah masuk ya. Coba kita execute sini. Nah, untuk transaksi 2 ini data pasien bernama Danang dalam data itu laki-laki itu sudah masuk ya. Sekarang data ini sudah pasti masuk di dalam data pasien, karena untuk data pasien tadi saya sudah copy paste di data pasien Tito ya, yang nomor ID pasiennya itu 22. Jadi sekarang saya rubah jadi 23 yang bernama laki juga ya. Sekarang kita akan menerapkan commit agar data pasiennya itu seperti ini. Kita klik itu mantap go. Nah, ini untuk dialognya sudah masuk. Kita cek untuk eksekusi. Nah, ini dia nomor 23 Danang Merdeka 01L. Itu udah masuk ya. Mungkin untuk lebih jelasnya atau lebih enaknya saya rubah dulu untuk ID pasiennya ya. Kita rubah dulu dengan 23 tapi 4 saja ya, teratur. Ini kita execute lagi untuk keduanya. Ini sudah masuk ya nomor 4. Nanti untuk data nomor 23 saya hapus di data pasien di sini. Saya hapus dulu karena kita menggunakan data nomor 234 ya. Ini sudah masuk ya, walaupun misalkan mau menambahkan penyakit dan nomor handphone itu kita bisa menambahkan langsung di sini ya. Saya sesuai panduan saja. Selanjutnya saya akan membuat perintah rollback. Apa itu rollback? Rollback digunakan untuk mengeliminasi atau menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Contohnya saya akan buatkan ya, mungkin di transaksi 3 saya akan gunakan. Ini untuk perintah rollback sendiri ya, untuk menggugurkan. Jadi kita akan mengeliminasi, contohnya kita mengeliminasi atau merubah data nomor 4 yang bernama Danang tadi ya. Kita coba akan berubah atau tidak. Tapi untuk rollback sendiri biasanya itu membatalkan perintah ya. Kita coba, kita akan coba kirim
Untuk transaksi 3 kita sudah masuk ya. Coba kita eksekusi. Nah, di sini dia tetap ada ya di data utama karena untuk ini di mas ini dibatalkan oleh rollback ya. Nah, untuk data utama yang ini dibatalkan oleh rollback. Untuk di sini saya akan menggunakan transaksi rollback dan commit ya. Nah, di sini juga saya memasukkan data pasien baru untuk pasien perempuan bernama Indri. Nah, nanti data Indri ini dia tidak akan masuk ya karena ada perintah rollback di sini. Dan untuk update pasiennya sendiri itu si pasien nomor 4 ini yang bernama Danang tadi kita akan merubah namanya menjadi Danar karena di sini ada perintah commit untuk memasukkan data tersebut. Kita akan kirim atau kita klik execute. Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang ya, untuk pasien bernama Danang itu sudah berubah menjadi nama Danar. Kita cek juga di data pasiennya itu juga sudah berubah ya menjadi Danar. Lanjut ya, saya akan cek poin di transaksi keempat. Kita buat si reference baru, kita tulis saja instruksi 4. Untuk transaksi keempat saya copy paste ya karena saya sudah buat petanya. Nah, untuk membersihkan waktu dulu ke data pasien baru ini yang bernama Dahlan di Jalan Ponorogo nomor 5 itu laki-laki. Di sini kita akan membuat set point. Apa itu untuk set point sendiri di sini seperti membuat program 1 dan program 2, tapi karena ada perintah rollback di sini ya insert pasien nomor ID pasien 7 Tiara Jalan Ahmad Yani nomor 1 perempuan. Di sini ada perintah rollback untuk menggugurkan poin 1 ini ya. Ini istilahnya untuk set point ini kita akan kembali lagi ke poin 1. Ketika kita sudah membuat poin 2, kita akan menyimpan poin 1 kembali. Dan untuk yang data pasien selanjutnya yang nomor ID pasien 8 ini yang bernama Wawan jenis kelamin itu akan tersimpan. Jadi untuk yang tersimpan sendiri itu hanya datanya Dahlan sama datanya Wawan. Karena untuk data di Tiara ini dia ada perintah rollback di sini. Mari kita buktikan untuk kirim gue ya. Kita execute yang sudah saya jelaskan tadi ya untuk data Tiara itu untuk nomor 7 itu tidak ada ya karena ada perintah rollback di sana. Jadi hanya data masuk untuk checkpoint sendiri itu hanya Dahlan dan untuk input baru juga 2 ya. Jadi Dahlan dan Wawan. Untuk ID pasien nomor 6 dan nomor ya. Untuk langkah berikutnya saya akan membuat data trigger ya. Trigger ini merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Kita akan membuat tabel baru yaitu tabel obat dan transaksi obat seperti tugas 2 ya. Kita akan membuat tabelnya di sini untuk tabel barunya itu kita akan membuat di baru. Kita ikutin aja seperti apa panduan praktek sini integer ya buat kodenya. Untuk indeksnya sendiri untuk ID obat dengan primer. Oke, obat sudah masuk. Yang kedua untuk transaksi obat. Oke, kita buat untuk indeks di sudah masuk ya untuk obat dan transaksi obat. Kita akan memasukkan data obat di sini. Kita insert atau tambahkan. Data obat sudah masuk semuanya ya, ketiganya ya. Di sini kita akan membuat sebuah transaksi obat ya. Nah, sini sendiri ini misalkan seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Kita akan membuat transaksi obat tersebut ya. Nah, di sini kita akan melanjut ke perintah trigger ya. Tadi kita masuk ke transaksi obat trigger. Di sini misalkan kita buat jualan transaksi obat. Kita copy paste saja ini untuk beforenya. Ini untuk data programnya. Ini kita klik kirim. Coba kita buat transaksi ya. Sebelum mulai transaksi obat ya kita akan membuat desainnya dulu. Nah, ini kita sudah buat untuk desainnya sendiri seperti ini ya. Mari kita lanjut ke transaksi obat. Untuk transaksi obat kita akan penghasilkan obatnya dulu ya. Untuk jumlahnya sendiri berapa. Nah, yang diminta itu adalah amoxicillin sekitar 5 piece ya. Di sini untuk data amoxicillin sendiri itu ada 20 dengan harga 15.000 satu piece-nya. Kita akan membuat di transaksi obat dan membuat insert atau tambahkan. Di sini untuk amoxicillin sendiri itu ada ID transaksinya 2. Misalkan untuk ID transaksi ini Bagas ya, contohnya untuk amoxicillin sendiri itu adalah ini untuk ID transaksi 1, mohon maaf
karena di awal data pasiennya sendiri itu Bagas, terus untuk amoxicillin itu A002, kita akan masukkan jumlahnya itu 5, dan untuk total harga itu tinggal 15.000 dikali harga sendiri itu 75.000 ya, kita kirim. Ini sudah masuk ya. Mari kita cek untuk data obatnya. Nah, untuk tadi untuk before-nya itu amoxicillin itu ada di sekitaran 20 ya. Ini sekarang sudah berkurang menjadi, nah ini dia untuk transaksinya sendiri. Untuk ID 1, ID pasiennya yang pertama, ID obatnya yang kedua, yang ini untuk jumlah 5 dan total harga 75.000. Oke, selanjutnya kita akan membuat praktikum yang kedua, yaitu untuk basis data terdistribusi menggunakan dua komputer, yaitu Windows dan Linux. Oke, mari kita pertama klik server, kedua kita pergi ke replikasi. Kalau misalkan bahasa Indo, ini saya menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi ini untuk di replikasi primer, kita klik untuk mengkonfigurasinya, terus abaikan semua basis data, kita pilih yang rumah sakit, kita copy untuk server ini, sebelum diketik kirim atau go ya, kita buka dulu untuk MySQL ini dia, kita config my ini. Kita cari untuk server. Nah, yang tadi kita copy, ini kita bisa masukkan di sini. Terus kita paste atau tanda pagar di sini. Cari untuk server nomor 1. Ini juga kita tanda pagar. Cari server nomor 2. Kita tanda pagar juga ya. Oh ini sudah. Lalu di save. Terus kita stopkan dulu. Untuk reset MySQL ya, kita lanjut start lagi, lalu kita klik kirim atau go. Nah di sini kalau kita misalkan sudah berhasil meng-copy paste tadi, ini akan muncul ya untuk tampilkan status utama, tampilkan replika yang terhubung, dan tambahan pengguna replikasi replika. Nah di sini kita akan mengecek untuk tampilkan status utama ya. Nah di sini akan muncul untuk variabel atau value untuk kita mengkonfigurasi ke komputer 2, yaitu untuk Ubuntu ya. Lanjut kita ke rumah sakit. Setelah itu kita akan membuat akun user baru. Kita klik ini. Selanjutnya kita akan buat user baru. Klik tambahkan pengguna baru. Di sini tulis saja nama penggunanya, itu saya sendiri. Untuk hostname-nya atau emailnya nanti kita cari untuk di IP halaman Ubuntu-nya ya. Oke, kita cek dulu. Nah ini adalah IP address dari Ubuntu yang akan saya gunakan. Kemudian kita masukkan password ya. Nah, untuk di administrasi kita klik untuk di replication client dan replication snap. Dan kita klik go atau kirim. Nah, ini tandanya sudah berhasil ya untuk pengguna baru. Nah, ini dia, kita masuk ke data rumah sakit dulu seperti ini. Nah, di sini kita akan melakukan untuk ekspor. Klik lagi untuk ekspornya. Nah, ini data sudah download ya. Kita cek dulu. Nah, di sini saya akan memindahkan untuk beberapa rumah sakit ini ke flash disk ya. Oke, kita akan masuk ke Ubuntu-nya. Ya, di sini saya akan menjelaskan informasi penting ya buat teman-teman ya. Kalau misalkan kita mau menjalankan Ubuntu ini, itu kita harus download lagi untuk SAM, untuk aplikasi SAM-nya. Nanti kita jalankan lewat Ubuntu-nya ya. Kita install ulang di Ubuntu-nya. Seperti ini, saya sudah ulang ya, karena saya cari-cari ternyata memang seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan praktikumnya ya. Kita masuk ke terminal. Sini kita akan input untuk programnya ya. Kita sudah masuk ya. Lanjut. Oke, karena di sini kita akan dan kontrol panelnya. Kita ini kita fokuskan dulu ya. Ini kita akan masuk. Oke, sini kita sudah masuk ke desain aplikasinya. Oke, lanjut ya, kita akan start ke bagian MySQL-nya. Nanti kita akan masuk ke localhost.
Oke, kita sudah masuk ke database ya. Kita akan klik database terlebih dahulu. Sebelumnya mohon maaf ya untuk Ubuntu saya ini mengalami kendala ya, sangat lemot sekali seperti ini. Jadi untuk videonya mungkin agak saya cepatkan ya. Eh, Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan ya, karena saya sudah mencari-cari tahu di internet, saya coba setting, cuma untuk di laptop saya sendiri selalu seperti ini ya. Jadi saya tidak bisa meneruskan untuk melakukan yang kedua untuk struktur transaksi. Mungkin mohon maaf dari saya untuk sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.